Mau izin bertanya, ya, saya mohon maaf kan saya kurang 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 paham di bagian. Kemarin saya mencoba baca-baca 1 Korintus, terus kelihatan di 1 Korintus 11 ayat apa tadi 14, yang bukanlah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Itu saya masih belum paham. Ini maksudnya adalah kita tidak diperbolehkan berambut panjang, atau kita tidak diperbolehkan untuk berambut panjang sehingga kita tidak dilihat seperti wanita gitu. Mohon tolong dijawab ya. Oke. Baik. Iya, ini saya jawab ya, Kak Axel. Sebenarnya begini, kalau di perjanjian lama, berambut panjang itu adalah sebuah tanda kehormatan ya. Seorang imam itu harus berambut panjang. Makanya kalau di perjanjian lama itu ada ayat yang berkata, nanti kubotakkan kepalamu. Itu artinya apa? Nanti kemuliaanmu dan juga kehormatanmu itu akan Tuhan ambil. Dengan tanda apa? Dibotakkan. Nah, jadi rambut panjang itu di perjanjian lama itu adalah tanda bahwa itu menjadi tanda kebijaksanaan seseorang, menjadi tanda kehormatan. Dan pada masa itu pula banyak orang-orang dari Alexandria itu penyembah berhala, itu mereka berambut pendek pada masa perjanjian lama. Namun di perjanjian baru dalam konteks Korintus ya, pada saat itu adalah orang-orang itu mayoritas berbahasa Yunani karena pada saat itu bahasa Yunani itu adalah bahasa lingua franca yang digunakan secara internationally. Kalau sekarang itu seperti bahasa Inggris. Nah, ketika Paulus itu melayani kepada jemaat Korintus, di sekitar mereka itu banyak orang-orang yang berambut panjang dan penyembah berhala. Nah, penyembah berhala berambut panjang pada masa dan konteks budaya itu. Nah, artinya Paulus menekankan kepada orang, kamu jangan sama seperti mereka berambut panjang, agar kamu tidak tersandung dan menjadi batu sandungan. Nah, makanya Paulus menyatakan adalah kehinaan bagi laki-laki untuk berambut panjang. Ayat ini sering dibentur-benturkan dengan Yesus yang katanya berambut panjang, dengan para imam yang berambut panjang. Oh, beda. Paulus menyatakan kehinaan bagi laki-laki berambut panjang karena konteksnya pada saat Paulus itu memberitakan Injilnya kepada masyarakat di Korintus, banyak orang penyembah berhala atau dalam tanda kutip orang kafir itu ada berambut panjang. Nah, bagaimana dengan konteks sekarang? Apakah laki-laki itu boleh berambut panjang atau tidak? Semua kembali kepada motivasi. Dia itu berambut panjang untuk apa? Apakah memang ingin tampil agar identik seperti perempuan misalnya? Itu tentu tidak boleh. Tapi ada orang-orang tertentu berambut panjang, mungkin karena pekerjaan, ya, atau mungkin dia seorang artis, seorang model. Nah, itu tidak salah. Nah, tapi yang paling penting adalah rambut itu menjadi tanda kemuliaan kita. Ya, bagaimanapun rambutnya maupun tidak ada rambutnya, mau berambut, intinya iman itu yang mempersatukan engkau dengan Tuhanmu. Ya, jadi perhatikan konteksnya. Ketika Paulus berkata seperti itu, kehinaan berambut panjang itu untuk siapa dulu? Begitu. Budayanya pada saat itu. Karena Korintus itu termasuk surat pastoral yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Begitu. Ya, demikian Axel. Oke, atau baik. Mungkin mau ditambah, silakan Kak Agatha atau siapa sih? Udah itu. Oke. Baik. Ini buat tugas katekisasi, soalnya saya mau nyatat butuh pertanyaan. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak.